Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang problem mesin cuci yang tidak bisa berputar ya, atau mati. Jadi untuk mesin cuci kadang ada yang rusak di kapasitornya, bisa juga rusak di timernya ya, bisa juga rusak pada dinamonya. Lalu bagaimana kondisi untuk menentukan apakah rusak timernya, kapasitornya, atau dinamonya ya? Oke, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk kapasitornya ya. Cara untuk menentukan kerusakannya adalah kita membutuhkan suatu alat ya. Alatnya namanya multimeter. Ini untuk pengecekan pertama yaitu di kapasitor ya. Kenapa kok mesin cuci diganti kapasitornya kemudian bisa berputar kembali ya? Oke, di sini di tiap kapasitor ini ada keterangannya ya, keterangan warna kabelnya dan juga keterangan berapa kapasitasnya ya. Di sini tertulis 5 plus 10. Oke, yang 5 ini kabelnya warna putih dan abu-abu. Oke, kita akan pisahin di sini putih dan abu-abu ya. Lalu yang 10-nya ini warna merah dan kuning. Oke, kita juga pisahin warna merah dan kuning. Nah, pemasangannya untuk warna kabel merah dan kuning ini untuk dinamo pencuci, dan kabel putih dan abu-abu ini untuk dinamo pengering ya. Oke, lanjut. Bagaimana kita mengetahui kapasitornya rusak apa tidak ya? Jadi kita berpedoman pada tulisan yang tertera di sini, kemudian kita lakukan pengukuran ya menggunakan multimeter tadi. Ini multimeternya di skala ohmmeter, tapi di select kita bisa pilih di kapasitor ya di sini. Oke, kita akan ukur masih bagus apa tidak di kapasitasnya ini ya. Ini kapasitor warna putih dan abu-abu ini harusnya terukur 5 mikro ya. Ini bisa kita lihat bahwa di sini 5,051 mikro ya. Ini artinya kapasitornya masih bagus. Kita akan coba satu lagi yang 10-nya ini ya. Yang 10-nya kita akan ukur. Oke, ini terukur 10,10 mikro ya. Kapasitor ini masih bagus, jadi tidak perlu diganti kapasitornya jika yang tertera dan pengukuran itu hasilnya sama. Untuk yang rusak biasanya hasil pengukuran lebih kecil daripada yang tertera di kapasitor ya. Oke, ini untuk masalah kapasitor. Nah, kasus yang terjadi adalah kita sudah ganti kapasitor misalnya ya, tanpa melakukan pengukuran ataupun
melakukan pengukuran, tapi dinamo tetap tidak berputar. Oke, yang harus kita lakukan adalah kita mengukur resistansi dinamonya ya. Ini dengan menggunakan menggunakan multimeter juga. Ini kita select di bagian ohmmeter ya. Oke, pengukurannya adalah ini saya sudah sediakan dinamo mesin cuci. Ini pencuci, ini juga pencuci. Yang ini mati, ini rusak, yang kiri rusak, yang kanan ini tidak rusak. Nah, kita akan melakukan pengukuran antara dinamo yang rusak dan tidak rusak ya. Pengukurannya adalah seperti ini. Jadi pada dinamo ada 3 kabel. Yang warna hitam ini nanti strum ya, strum. Kemudian ini warna kuning-kuning, kebetulan warnanya sama, kuning-kuning. Nanti untuk kapasitor ya, ini kita bisa dilihat di sini di bodi dinamonya ya, bahwa hitam adalah strum, kemudian kuning-kuning adalah kapasitor. Ini ada gambar kapasitornya. Oke, pengukurannya seperti ini. Jadi kita tempelin di kabel warna hitam, kemudian kita ukur di 2 kabel lainnya ya. Ini kuning yang pertama. Nah, ini terukur mega ohm alias sudah tidak nyambung ya. Nah, kita akan ukur yang kuning satunya. Ini terukur 25,9 ohm, artinya ini nyambung. Jadi kesimpulannya yang rusak adalah dinamonya ya, karena ada yang terukur dari mega ohm. Ini mega ohm adalah tidak nyambung ya. Oke, ini fix ya kerusakan pada dinamonya, bahwa dinamo yang ini rusak. Kita akan bandingin dinamo yang sebelah kanan. Ini dinamo yang masih hidup ya. Ini kabelnya sama, ada 3. Ini warnanya hitam, biru, dan merah ya. Kalau kita baca di sini bahwa warna hitam strum, kemudian kapasitornya warna merah dan biru. Oke, untuk pengukurannya sama seperti tadi ya. Ini kabel hitam, kita ukur di sini. Kita ukur di kabel warna birunya ya. Oke, ini terukur 28 satuannya ohm ya. Lalu kabel yang satunya warna merah, ini kita ukur dia sama ya, 28 ohm. Jadi dinamonya masih bagus. Namun jika dinamo bagus, terus kapasitor bagus, tapi mesin cuci tidak bisa berputar, maka bisa kemungkinan kerusakan pada timernya ya. Lalu bagaimana cara menentukan bahwa timernya rusak apa tidak ya? Jadi untuk timer, ini timer pencuci, ini kebetulan yang 3 kabel. Ini ada 1 kabel sebagai input, kemudian 2 kabel sebagai output yang bergantian. Cara pengukurannya masih menggunakan multimeter di ohmmeter ya. Ini kita akan putar. Oke, ini berputar ya. Kita ukur di
Probe hitamnya di kabel warna coklat atau input ya, input, dan kabel merahnya ini di salah satu kabel outputnya ya. Ini akan nyambung secara bergantian. Harusnya nyambung secara bergantian. Ini sudah tidak nyambung ya, yang merahnya. Coba ukur. Ini juga, ini udah nggak nyambung, jadi timernya rusak. Ini kerusakan pada timer ya. Harusnya ini dia akan nyambung ya. Ini tidak nyambung, ini timernya rusak. Oke, jadi sekian dulu pembahasan mesin cuci tidak bisa berputar ya. Jadi kita harus bisa menentukan di mana kerusakannya ya, agar tidak bingung lagi. Oke, jika kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.